warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kegiatan kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan pemahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali obrolan rutin ya. Ini kita lanjutin yang kemarin aja ya, di solving ego. Bagaimana melarutkan ego. Ego itu dia punya struktur kan. Struktur. Jadi punya struktur. Yang paling dalam itu kan anania. Ya kan? Jadi source of self. Lalu struktur lapisan keduanya itu ya model dunia, ideologinya. Ideologi. Jadi punya ideologi juga ego itu. Lalu dia punya bahasa. Bahasa yang diucapkan oleh ego itu bahasa imitasi. Bukan bahasa yang keluar dari dalam jiwa. Imitasi, palsu. Makanya disebut pendusta ego itu. Karena bahasanya itu dia tidak mewakili dirinya. Bagaimana mewakili dirinya? Dirinya aja masih terpecah-pecah. Nggak bisa dia berbahasa. Jadi bahasanya ego itu apa ya? Di Quran itu digambarkan mungkin apa ya? Saya dulu pernah itu ngaji. Digambarkan itu selalu menghembuskan. Bahasanya ego itu menghembuskan api neraka itu dia. Api aja. Jadi bukan cahaya yang keluar. Bahasanya ego itu api itu. Setelah bahasa lalu nanti perilaku. Kalau bahasa itu nanti dia nyerang kuping kita. Kalau perilaku nyerang mata kita. Jadi kalau bahasa itu yang terdengar, perilaku itu yang terlihat. Tidak ada perilaku yang terdengar. Itu di ilmu psikologi, perilaku itu semua yang terlihat. Sementara bahasa semua yang terdengar. Lalu kemudian lapisan yang paling luar, event sosial, peristiwa-peristiwa sosial, itu bahasa dari ego. Ego punya struktur gitu. Lah ini harus bisa di mapping, ya kan? Seperti itu. Jadi melarutkan ego itu enggak apa ya? Enggak, dia lapisannya itu banyak. Lapisannya banyak. Jadi bagaimana anania itu terperagakan sebagai model dunia. Model dunianya pasti dia sepertiga atau 2/3. Dia tidak pernah utuh. Model dunia anania. Dia tidak pernah bisa utuh. Karena anania itu sendiri artinya pemisahan atau keterpisahan. Anania itu berarti kalau keterpisahan itu adalah sebuah proses berpikir. Berpikir berarti untuk namanya sistem pikiran. Pikiran itu dia itu ada sebenarnya untuk mematematikakan kenyataan, keutuhan. Tapi karena belum utuh, sudah pintar. Akhirnya ya enggak ini gitu. Makanya itu kalau di Quran itu dia berzikir dulu baru berpikir. Selamat itu.
Tapi kalau belum berzikir, belum berkesadaran murni, sudah berpikir, itu pikirannya itu akan terus membilangankan. Membilangankan itu mematikan jiwa. Mengobjektifkan kehidupan gitu. Ya kan? Pandangan dunia objektif. Jadi melarutkan ego itu harus sampai ke dasarnya, yaitu anania. Gimana mau melarutkan anania? Ada dua cara berarti, cara menghentikannya. Kalau kita lihat tradisi-tradisi spiritual ya. Jadi kalau kita mau melarutkan anania itu seperti misalnya dalam proses-proses kayak meditasi transendental. Itu lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4 itu dia dipasifkan melalui meditasi mendalam. Jadi tidak ada bahasa, nggak ada model dunia, dibekukan semua. Dibekukan. Sehingga kemudian tuh yang dihadapi tinggal anania. Nanti dia bisa ke pure consciousness tuh, lewat latihan mendalam, tapi pada akhirnya dia pasif dari empat lapis ini. Kalau mau yang dinamis, ya la ilaha illallah. Dinamis. La ilaha illallah. Itu yang saya pelajari, yang dinamis. Tapi pernah dulu saya coba yang pasif. Ya bisa sih, ya bisa. Bisa tembus ke pure consciousness gitu. Tembus dia. Ya. Dulu pernah coba gitu. Oh iya ya. Tapi pada akhirnya kan dia akan bersaksi la ilaha illallah juga. Entah dalam bahasa Sangsekerta, dalam bahasanya Hawking, mananya sama. Bahwa anania ini harus dilarutkan, harus dinafikan. Kan begitu? Sama aja. Metodenya monggo. Seperti itu. Tapi kalau di ini dia dinamis ya di Islam. La ilaha illallahnya itu dinamis. Karena harus berpartisipasi dalam peradaban. Makanya keterangan Hawking itu orang yang sudah 700 mulai meninggalkan aktivitas dunia. Itu dalam tradisi tertentu. Dalam tradisi Islam justru paling aktif 700 itu dalam dunia kan. Yang jadi yang ditulis Hawking itu versi tradisi tertentu gitu. Nah, tapi kalau kita lihat guru-guru kita semakin tinggi semakin luas dampaknya ke dunia. Tapi memang tidak kena dampak gitu kan. Pakai kapsul istilahnya tuh. Ke dunianya udah pakai kapsul. Karena memang bahaya ketika masuk dunia, anania yang sudah terkubur bisa bangkit lagi dan lebih ganas. Bisa jadi pocong, bisa jadi macam-macam tuh. Ya, seperti itu ya. Jadi melarutkan ego ini harus ada tradisinya. Harus ada tradisinya. Itu biar. Dan tidak apa-apa sebenarnya itu kemajuannya itu lambat. Yang penting itu punya mappingnya gitu loh. Nggak apa-apa. Yang penting punya mappingnya dan punya programnya gitu loh. Harus terprogram ini. Harus ada program ya, setahun ini kan gitu. Itu penting ya. Jadi nanti setelah tertransformasi, lapisan ini sama, ego anania digantikan ilahiyah. Model dunianya dari model dunia dikotomis ke oneness. Bahasanya bahasa wholeness, bahasa yang menenangkan. Ya, bahasa yang menenangkan. Perilakunya itu kreatif.
tidak adaptif, tidak apalagi survive. Ya kan? Sosialnya, peradabannya itu peradaban yang apa? Kalau di agama itu baldatun taibatun warabun ghafur gitu ya. Mungkin ada sedikit kesalahan, tetapi itu kesalahan yang bisa diampuni gitu. Ya, seperti itu. Kalau ini kan ini peradaban kita sekarang ini kan mematikan jiwa ini. Mematikan. Merusak alam. Jadi bukan lagi ini bukan kalau yang diampuni itu kan kesalahan ya, nyinggung perasaan orang. Tapi kalau bunuh orang ini itu besar, mematikan itu yang besar gitu ya. Peradabannya. Ya seperti itu. Jadi itu harus pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dan secara peradaban, ya peradaban dari yang fokus transendensi, anania keilahiyah itu peradaban 6.0. 5.0 itu masih belum melihat jiwa itu yang harus dipulihkan, sembuhkan. Masih melihat keluar. Muncul istilah teknologi untuk kemanusiaan. Tunggu aja lagi nanti ya, dampak dari teknologi itu kan bahaya sekali, bisa kecanduan jiwa. Terus untuk kemanusiaannya itu yang mana? Mana? Sekarang coba mana yang membuat mana apa namanya itu peran produsen teknologi terhadap kecanduan? Mana dia? Tanggung jawabnya mana? Enggak ada. Ya kecanduan ya urusanmu gitu kan. Terus teknologi untuk kemanusiaan itu apa maksudnya gitu? Mana coba produsen-produsen game itu tanggung jawab dia nggak kalau dia jiwa itu kecanduan? Ya enggak. Itu kan urusan lo katanya. Itu urusanmu, kenapa gue yang ini? Saya kan udah menyediakan alatnya. Iya, namanya alat itu selalu bermata dua. Ya kan? Harusnya itu dia sadar dampak bahwa alat ini akan digunakan oleh jiwa. Nih jiwanya belum disucikan, ini pasti buat membunuh ini, seperti halnya nuklir. Masih aja orang itu mau mengikuti teknologi untuk kemanusiaan. Iya sih, betul. Teknologi yang dimaksud sekarang itu bukan lagi teknologi fisik, tapi teknologi informasi. Tapi justru teknologi informasi itu lebih halus lagi dampaknya. Langsung merusak sistem pikiran. Penderitaannya itu malah lebih lama. Kalau kena nuklir kan, selesai, mati, udah. Penderitaan selesai kan. Tapi kalau sistem pikiran ini, dicicil deritanya itu. Stres, bertengkar, itu kan penderitaan dicicil. Lama-lama kurus, lama-lama kecanduan, habis seluruhnya itu. Lebih dahsyat ini sebenarnya ini. Lebih dahsyat. Jadi ya inilah bedanya gitu ya. Jadi kemanusiaan itu selalu disupport dari luar. Karena memang ya gimana, nggak ngerti dia tentang jiwa itu. Nggak ngerti. Makanya ini sebenarnya orang tua itu ya apa ya, memahami gerak peradaban yang berpotensi, bukan berpotensi ya, sudah terbukti bisa mengacaukan jiwa itu harusnya mengambil langkah darurat lah, langkah darurat. Pokoknya biaya jalan-jalan ke Singapura untuk belajar evolusi dulu. Biaya untuk nikah, belajar dulu lah. Nanti udah nikah itu kan hanya pintu, pernikahan itu hanya pintu untuk berumah tangga kan. Kan berumah tangga itu hanya pintu untuk berkeluarga. Lah ini kan biasanya itu habis tuh di pernikahan tuh. Lupa rumah tangganya. Akhirnya bubar lagi pernikahannya gitu ya. Kadang itu sampai 5 kali baru sadar, oh tujuan pernikahan itu adalah untuk berumah tangga. Tujuan rumah tangga itu untuk menumbuhkan jiwa sebagai keluarga.
Saking naifnya. Habis di pernikahan, rumahnya belum ada, tangganya belum ada. Saking naifnya itu. Ya. Saking naifnya. Ya karena itu tadi, jiwanya masih harus disembuhkan. Ini kita lihat ya. Kesadaran atau kemawasan terletak tepat di bawah atau sebelum fungsi pengamat. Jadi maksudnya itu kesadaran itu lebih dalam daripada fungsi pikiran. Karena kesadaran itu soal diri yang bersaksi. Sementara pikiran ini kan operasional ini. Matematisnya. Ini yang wilayah non-linier, diri yang bersaksi. Sementara ini bilangan. Ini linier nih. Jadi awareness itu dia diam, tidak bergerak. Tidak bergerak. Dengan melepaskan antisipasi. Jadi kalau pikiran itu dia akan masuk ke secara psikologis itu ada antisipasi. Ada antisipasi, ada kelekatan. Ada upaya mencari kesenangan. Ini kena seperti teorinya itu ya. Dari psikologinya Freud. Mencari kesenangan. Menghindari rasa tidak menyenangkan. Ini namanya prinsip ekonomis. Ada prinsip ekonomis, prinsip kesenangan itu di Freud itu ada tuh. Fokusnya tetap tertuju pada sisi tajam momen yang berkelebat gitu ya. Di dalam posisi yang tenang ini, aktivitas mental dan penggambaran secara bertahap berkurang. Dia utuh. Terkonfirmasi semuanya. Oh iya. Jadi kalau sudah bersaksi benar itu, ketika dia bersaksi tinggal sadaqallahul azim gitu ya. Tinggal gitu aja dia. Berkurang, dia mengungkap bahwa medan yang mendasarinya diaktifkan oleh hasrat dan niat dari berpikir. Jadi diri itu bisa melihat kecenderungan pikiran. Sementara fokus dan minat beranjak dari konten ke pengamat penyaksi. Tapi sebenarnya ini tidak cukup. Penyaksi yang bersaksi ya. Harus ditambahin juga ini. Penyaksi yang bersaksi. Dia harus bersaksi. Jadi ada level kesadaran itu penyaksi yang bersaksi memang ada. Kalau hanya penyaksi itu ya 600-an. Mulai 500 lah penyaksi. Tapi sebenarnya setiap penyaksi itu dia harus bersaksi. Dia harus bersaksi. Akan ditemukan bahwa penyaksi adalah pancaran dari kesadaran sebagai kemawasan. Dan kualitas non-linier dan impersonal yang utama, melekat dan otonom gitu ya. Ini penjelasan tentang non-linier. Non-linier. Oke, itu dulu ya. Itu dulu. Poinnya diulang-ulang lagi, coba lapisan ego itu ada berapa ya? Dibahas di rekamannya. Level paling dalam itu ya Anania ini. Kemudian ada model dunianya, ideologi. Kemudian ada bahasa,
kemudian ada perilaku, lalu ada event. Ini harus bisa dipahami semuanya. Spektrum ego itu. Makanya biasanya kalau hanya mengubah perilaku itu, wah itu baru lapisan luar itu. Treatment terus pada akhirnya. Treatment. Mengubah bahasa lebih baik. Dari bahasa objektif ke bahasa subjektif. Mengubah model dunia itu lebih baik lagi. Dari model dunia linier ke non-linier. Yang lebih bagus, hantam itu dasarnya itu ya. Ananianya. Tapi kalau udah hantam ini, jadi tergantung nih belajarnya. Dia dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas itu berarti nanti dikoreksi terus oleh gurunya. Kalau dari atas ke bawah juga akan dipandu bagaimana bahasanya, bagaimana model dunianya. Ya kan? Kadang-kadang nanti saya mix aja, tergantung orangnya. Kalau orangnya udah pintar, ya dari atas ke bawah lah. Ya kan? Tapi kalau masih belum punya dasar ilmu, ya ini harus dari bawah mau ke atas. Gitu. Kaget itu, kok bisa naik ya LOC itu yang dari bawah mau ke atas. Kok bisa naik ya? Iya, nggak tahu berilmu. Kaget-kaget aja itu dia. Dia nggak tahu kalau dia tahu, kaget. Tapi kalau yang dari atas ke bawah itu, oh iya seharusnya memang begini. Oh seharusnya begitu. Seharusnya begini. Malah dia bisa kreasi sendiri. Karena dari atas ke bawah. Tapi kalau yang dari bawah ke atas tuh udah manut aja dulu pokoknya. Kenapa ya LOC naik ya? Udah nanti aja nanti. Nanti aja kalau udah paham ke model dunia itu lumayan tuh. Oh iya gitu ya. Oke itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman alumni MTLOC, jam 9 kita ada kamisan ya. Silakan merapat di kelas sebelah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.